Memilih sekolah untuk anak bukanlah hal yang mudah, bahkan seringkali membingungkan bagi orang tua, terutama orang tua yang baru pertama kali mendaftarkan anaknya di sekolah. Hal ini disebabkan karena beragamnya pilihan sekolah. Hati-hati, jangan sampai salah pilih. Bagaimana tips memilih sekolah yang tepat untuk anak kita? Ikuti video ini. Halo Sobat SD, saya Haryo Tidmar. Selamat datang di channel Sukses Bahagia yang akan membahas seputar parenting dan living yang akan membantu Sobat SD untuk meraih sukses dan bahagia. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih sekolah untuk anak kita? Nah, yang pertama adalah nilai-nilai keluarga. Ini harus selaras dengan sekolah yang akan kita pilih. Yang kedua, bagaimana kurikulum serta sistem pembelajaran. Ketiga, bisa lokasi dan fasilitas yang disediakan oleh sekolah itu. Keempat, bagaimana kualitas dari guru-guru. Nah, inilah hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam memilih sekolah untuk anak kita. Untuk nilai keluarga, ini umumnya hanya budaya dan norma-norma di dalam keluarga itu. Tapi, kalau kurikulum, nah ini yang paling penting. Nah, kurikulum itu ada kurikulum dari sekolah nasional atau kalau sekarang disebut kurikulum Merdeka, ada juga kurikulum Cambridge, ada kurikulum Montessori, kemudian ada sekolah alam maupun homeschooling. Nah, hendaknya kita akan memilih manakah yang paling cocok dengan karakteristik anak kita dan orientasi anak kita mau sekolah di mana di kemudian hari. Kalau misalnya nantinya anak kita akan kita sekolahkan atau ke luar negeri, ke universitas di luar negeri, maka akan lebih baik kalau anak-anak kita sekolahkan di sekolah internasional, misalnya Cambridge tadi. Tetapi, kalau anak kita tuh memang hanya kita plot untuk sekolah di dalam negeri, alangkah baiknya anak-anak itu sekolah di sekolah nasional, terutama sekolah yang negeri. Karena menurut pengalaman, kalau sekolah negeri ini dibandingkan dengan swasta, sekolah negeri ini ketika ada SPMB akan diterima lebih banyak daripada sekolah swasta. Untuk fasilitas sekolah perlu dilihat ruangan kelasnya cukup nyaman atau tidak, bagaimana perpustakaan, laboratorium, sarana olahraga, ruang seni, kantin, dan tempat ibadah, konseling, dan UKS, unit kesehatan siswa. Fasilitas di sini termasuk adanya satpam, dan yang paling penting adalah memastikan bahwa sekolah ini benar-benar bebas dari bullying. Untuk kualitas guru ini juga penting. Fasilitas sekolah sebagus apapun, tetapi kalau gurunya tidak kompeten, maka juga tidak akan menghasilkan yang baik. Nah, untuk itu, kompetensi guru itu penting. Dan hal yang lebih penting lagi adalah guru harus dapat melakukan pendekatan dengan siswa. Hal yang harus diperhatikan yaitu rasio guru terhadap siswa. Kalau untuk tingkatan-tingkatan sekolah yang di bawah seperti playgroup dan TK, otomatis rasio guru itu juga harus rendah. Maksudnya adalah bahwa satu guru mungkin hanya memegang 5 atau 6 anak saja. Juga komunikasi guru dengan orang tua siswa harus baik. Yang terakhir yang harus kita lihat yaitu ekskul. Biasanya ekskul itu bisa dikategorikan untuk olahraga dan seni ataupun lainnya. Tujuan ekskul di sini untuk mengasah bakat anak kita. Sekolah yang top dan prestisius itu belum tentu cocok untuk anak kita. Biasanya sekolah yang top dan prestisius itu terlalu banyak orang yang jenius. Pengalaman dari anak saya dulu ketika lulus SMP bisa diterima di SMA terbaik di Jakarta, namun pada waktu itu anak-anak saya lebih memilih untuk SMA yang rankingnya di bawahnya. Karena rankingnya di bawahnya, anak saya justru malah bisa berkembang. Dan anak saya malah dapat berprestasi dan mewakili sekolah untuk mengikuti Olimpiade Sains tingkat nasional.
Mungkin kalau pada saat itu saya masukkan ke sekolah yang paling top dan prestisius, mungkin anak saya malah tidak berkembang. Soal biaya, biasanya sekolah dengan fasilitas yang bagus, dengan guru yang kompeten, itu mahal. Apabila kita tidak dapat memasukkan anak kita ke sekolah yang seperti ini, sekolah yang biasa saja itu tidak masalah. Menurut pengamatan saya, banyak orang sukses yang dulunya juga dari sekolah yang biasa saja. Nah, itu tadi pengalaman saya di dalam memilih sekolah untuk anak. Mungkin Sobat SB mempunyai pengalaman lainnya, silahkan berkomentar untuk kita diskusikan lebih lanjut. Sukses bahagia berbagi cerita, sukses bahagia bersama keluarga, sukses bahagia di sini tempatnya.